Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri Jenggawah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya Muhammad Adnan Pramono, absen 19. Saya Isni Arenta Dinia Putih, nomor absen 17. Saya Mei Nurwanda, nomor absen 18. Saya Naila Aulia, nomor absen 22. Saya Hendrawan Desa Putra, nomor absen 16. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Isra Mi'raj. Syekh Wahbah Az-Zahili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Isra Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm ayat 13-18 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zahili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit, yang menjadi batas ujung pengaduan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini diserupakan dengan Az-Sidroh yang artinya pohon nab, karena mereka berkumpul di bawah keteduhnya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Ma'wa, yakni tempat tinggal arwah orang-orang mukmin yang bertakwa. Terang Syekh Wahbah Az-Zahili. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyahnya Ar-Rohul Maktum menjelaskan 6 pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. 1. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Ini merupakan pendapat At-Tabiri. 2. Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Pendapat ini dikuatkan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat ini dipilih oleh Alama Al-Musfuri. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. 6. Terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Prof. Dr. Muhammad Samed Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya Muhammad Sangyati menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 12/7 Rajab. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan Prof. Dr. Muhammad Ali Asyalabi dalam buku Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW yang dilanda duka hingga menyebut Amul Hus, tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu an wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau ketika kembali dari Gua Hira. Dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, Zamiluni, atau yang artinya selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang pada beliau adalah kebaikan. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah SAW.
Tak terselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Talib juga wafat. Meskipun tidak masuk Islam, Abu Talib adalah pembela sejati Rasulullah SAW. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggal Khadijah dan Abu Talib, posisi Rasulullah SAW semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun, Rasulullah SAW tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah dibatasi. Beliau pun berupaya dakwah ke luar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun, apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah SAW dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami amul hus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah SAW. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana. Lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Usai sholat isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq satu akar dengan kata bard yang artinya kilat. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik buraq bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu Nabi Adam alaihi salam yang menyambut dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu dengan 2 orang sepupunya, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihimussalam. Maka keduanya menyambutnya dengan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat. Maka Yusuf menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam. Beliau menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu Nabi Harun. Dia menyambutnya dengan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit keenam. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu Nabi Musa. Lalu dia menyambutnya dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ketujuh. Kami pun dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buraq tersebut pergi bersama Rasulullah ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 5 kali dalam sehari semalam.
1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah atau hiburan dengan Isra Mi'raj ini. Yang kedua, Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan pujian. Yang ketiga, sholat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Yang keempat, sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya, umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Yang kelima, urgensi sholat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah sholat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah tanpa perantara, Jibril. Sholat ini pula yang menjadi inti tasliyah atau hiburan bagi hambanya. Yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah, dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyah keyakinannya, mereka murtad setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj. Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. Yang ketujuh, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya, bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberi bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. Yang kedelapan, keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Yang kesembilan, Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya. Beliau diperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka gibah, orang yang suka berzina, dan orang yang makan harta anak yatim. Yang ke-10, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan. Demikian presentasi Isra Mi'raj mulai dari pengertian, amulkus, bisa lengkap hingga hikmah dan ibrah yang bisa dipetik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Aku bingung aja nih Indira. Masalah kedua. Yo. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Ya. Keempat, kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri Bawah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Omar! Kami dari kelompok Kamu Ira. kelompok pilihan Papat. Muhammad Adnan Pramono. Iya, saya lali kate kelas meneh aku. Tafsir Al-Munir menjelaskan Isra atau Saraf, artinya ulangi. Syekh Wahbah Az-Zahili dalam Tafsir Al-Munir Apa ya? Ramadan tahun 20 kenabian. Kok 20 lah? 12. Isra Mi'raj. Apa disebut?